Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung Al-Hayat Indonesia lewat Patreon. Kami akan terus memuridkan kaum murtadin di seluruh Indonesia, dan Anda bisa mendukung pelayanan jaringan murtadin lewat Patreon kami dan juga pembagian Alkitab kepada Muslim. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Now here is $1 million questions from Muslims. Masih adakah Al-Quran asli yang disalin pada zaman Utsman yang masih bertahan sampai pada hari ini? Kita telah melihat bahwa kodeks Al-Quran yang dikatakan sebagai Mushaf Hafsah ini dihancurkan oleh Marwan ibn Al-Hakam setelah kematian Hafsah. Meskipun ini tampaknya merupakan kodeks independennya sendiri yang berbeda dari kodeks Zaid yang menjadi miliknya setelah kematian ayahnya yaitu Umar, ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa mushaf itu sebenarnya adalah kodeks Zaid, dari mana manuskrip-manuskrip lainnya disalin atau ditranskripsikan. Jadi merupakan mushaf primer. Ya, nah sekarang kita lihat dulu nih catatan Ibn Abi Daud yang menghubungkan Mushaf Hafsah ini sebagai mushaf primer dengan mushaf yang dihancurkan oleh Marwan ibn Al-Hakam. Ibn Abi Daud di dalam kitab Al-Masahif halaman 21 menulis, inilah lembaran-lembaran atau as-suhuf penyusun Al-Quran yang ada pada Abu Bakar ketika dia masih hidup sampai dia kembali kepada Allah, maksudnya mati ya. Kemudian mereka ada bersama Umar sampai dia kembali kepada Allah. Kemudian mushaf-mushaf ini ada bersama Hafsah, putri Umar. Jadi cukup jelas bahwa yang dibicarakan adalah kodeks Zaid. Namun kita segera membaca setelahnya bahwa naskah Hafsah ini akhirnya menjadi milik Marwan ibn Al-Hakam yang setelah pemakaman Hafsah dibakar ya atau dihancurkan oleh Marwan. Ya. Mushaf Hafsah ini dikirim kepada Marwan oleh Abdullah bin Umar. Ini ada di dalam Ibn Abi Daud, kitab Al-Masahif halaman 21, lihat juga halaman 24. Dan karena itu, pastilah kodeks yang dikatakan sebagai Mushaf Hafsah ini telah dihancurkan oleh Marwan segera setelah itu. Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa mushaf asli Zaid ya yang menjadi mushaf primer ini telah hilang tanpa dapat diperbaiki lagi. Lalu bagaimana dengan mushaf yang dibuat langsung dari salinan mushaf Hafsah ini atas perintah Utsman ibn Affan? Karena hampir semua kodeks dan fragmen Al-Quran yang masih ada sekarang dan diklaim menjadi manuskrip yang paling tua yang mereka klaim di Samarkand maupun Birmingham, Inggris, tidak dapat diberi penanggalan lebih awal dari sekitar 150 tahun setelah zaman Muhammad, karena ditulis dalam huruf Kufi, di mana huruf Kufi ini baru ada pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Jadi sekitar 150 tahun setelah Muhammad mati. Jadi tampaknya sangat tidak mungkin bahwa bagian-bagian dari Al-Quran yang disalin atas arahan Utsman tersebut akan bertahan, baik seluruh kodeks ataupun bagian-bagian substansial daripada kodeks Utsmani ini. Namun demikian, para apologet Muslim ini sering mengklaim bahwa manuskrip Utsmaniyah ini masih ada. Ya, jadi kita telah melihat doktrin Muslim bahwa Al-Quran ini telah dilestarikan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan janjinya sendiri di dalam Quran. Dia sendiri yang akan menjaganya. Tetapi hal ini tidak didasarkan pada bukti dan fakta sejarah, tetapi murni pada pandangan atau asumsi populer saja. Sehingga tidak mengejutkan bagi seorang muslim peneliti manuskrip Al-Quran mengatakan bahwa klaim Allah ini dapat dilihat pada kesempurnaan teks yang dapat ditemukan dalam kodeks Utsmani yang mereka yakini masih ada. Jadi klaim ini hanya berdasarkan iman ya, tanpa bukti dan fakta sejarah. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah tulisan daripada seorang apologet Kristen terkenal. Nama samarannya adalah Abdul Masih Al-Kindi.
Pada tahun 805 sampai 873 Masehi, dia menulis pembelaan iman Kristen melawan Islam. Tulisannya disebut Apology kepada Abdullah ibn Ismail al-Hashimi selama masa kekaisaran Abbasiyah. Dia mengatakan, kami menemukan bahwa salinan yang dibuat di bawah pengawasan Utsman yang dikirim ke Mekah sudah dihancurkan oleh api. Sementara orang-orang yang ditugaskan untuk mengirim salinan ke Madinah dan Kufah hilang tidak tergantikan. Hanya salinan yang ditujukan ke Damaskus yang dikatakan masih bertahan, dan itu disimpan di Malaja pada saat itu. Ini Anda bisa dapat dari bukunya Theodor Noldeke, Geschichte des Qur'ans, bab 3 halaman 6. Ada beberapa klaim yang saling bertentangan tentang nasib akhir daripada Mushaf Utsmani ini. Tetapi secara umum disepakati bahwa Mushaf Utsmani itu sekarang telah hilang. Sekarang kita lihat dulu perkembangan tulisan dan bahasa Arab. Aksara Nabatea ini merupakan sistem penulisan yang digunakan antara sekitar tahun 2 sebelum Masehi sampai tahun 4 Masehi di kerajaan Nabatea Petra di Jazirah Arab. Aksara ini digunakan oleh orang Nabatean untuk menulis bahasa Aram. Abjad ini terkait dengan abjad Aram, salah satu aksara Semitik utama. Aksara Nabatean ini memunculkan alfabet Neo-Sinaitik atau nenek moyang alfabet Arab. Seperti bahasa Semitik lainnya, Nabatean memiliki 22 huruf yang semuanya mewakili konsonan dan ditulis dari kanan ke kiri. Bahasa Arab ini masih satu rumpun dalam bahasa Semitik seperti bahasa Ugarit, Akkadia, Aramaik, Ibrani, dan Nabatea. Huruf Arab yang sekarang itu terdiri dari huruf mati atau konsonan dan tanpa vokalisasi a, i, u, e, o-nya. Terdiri dari 28 huruf. Pada zaman Muhammad, huruf Arab ini hanya terdiri dari 17 konsonan atau huruf mati tanpa vokalisasi. Tanda diakritikal atau tashkil atau harokat ini baru ditambahkan kemudian. Tulisan Arab awal yang disebut dengan Arab gundul itu hanya menggunakan razam. Anda lihat di situ yang berwarna hitam, itu namanya razam, ya, atau Arab gundul. Kemudian bahasa Arab menambahkan diakritikal yang disebut dengan ijam. Ya, contohnya yang berwarna merah, ya, jadi ada titik-titik di atas dan di bawah, titiknya 1 atau 2, ini namanya ijam, ya. Ini untuk membedakan huruf-hurufnya seperti ba, ta, nun, ya, sehingga dapat dibedakan. Kemudian tanda diakritikal harokat, ini contohnya yang berwarna biru, ini digunakan di dalam Al-Quran, tetapi tidak dalam kebanyakan tulisan Arab. Ya, ini menunjukkan vokal pendek, konsonan panjang, dan beberapa vokalisasi lainnya sebagai pembedanya. Nah, Anda lihat di situ teman-teman bedanya. Jadi pada zaman Muhammad itu hurufnya razam, huruf gundul semua, ya. Nah, di sini Anda bisa melihat teman-teman perbedaan atau pergeseran evolusi daripada aksara Nabatea. Alaf misalnya menjadi alef dalam bahasa Ibrani, menjadi alif dalam bahasa Arab. Anda lihat kemiripannya di situ, ya. Kemudian bet menjadi ba, ya. Gamal atau gimel menjadi jim. Dalat atau dalet menjadi dal. Hei dalam bahasa Nabatea di situ, ya, mirip-mirip dengan bahasa Ibrani, kemudian berubah menjadi bahasa Arabik. Anda lihat di situ. Wow, ya. Anda juga bisa melihat ada pengaruh di sini antara aksara Nabatea, Arabik, Syria, dan huruf Ibrani.
Nah, sekarang kita melihat dulu pendapat ulama muslim klasik. Asyuti mengutip Ibn Faris yang mengatakan bahwa riwayat orang pertama yang menulis bahasa Arab itu banyak dan riwayatnya berbeda-beda. Ini ada di dalam Al-Mazhar volume 2 halaman 293. Telah dilaporkan bahwa yang pertama menulis bahasa Arab dan Syriak adalah Adam. Ya, jadi Nabi Adam ya. Dan setelah banjir, yang pertama menghidupkan kembali tulisannya adalah Ismail. Pernyataan Ibn Abbas meriwayatkan dari Ikrimah mencatat bahwa Ismail adalah orang pertama yang menulis dan berbicara bahasa Arab. Dan huruf-huruf itu bergabung dan kemudian dipisahkan oleh putranya Hamyasa dan Kedar. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah volume 1 halaman 192 menekankan Ismail adalah orang pertama yang fasih berbahasa Fusa atau Arab klasik dari orang Arab Al-Ariba. Ya, dia belajar dari Jurhum, suku Jurhum. Nah, Jurhum ini adalah Jurhum bin Kahtan. Ini ada di dalam Tarik At-Tabari volume 1 halaman 256. Bukan Jurhum dari Al-Arab Al-Badiyah yang tinggal di Mekah pada masa Ad dan Samud yang semuanya hancur total. Jurhum bin Kahtan adalah saudara dari Yarab bin Kahtan. Ini ada di dalam Umdatul Qari dari Al-Aini volume 12 halaman 297. Kemudian Asyuti mengutip Ibn Abbas melalui Atta bahwa dia berkata, Nabi Hud adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab. Jadi gak pasti nih siapa yang pertama kali bicara bahasa Arab ya. Ini ada di dalam Ad-Dur Al-Mantur volume 3 halaman 484. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lainnya menjelaskan bahwa yang menyatakan Ismail adalah yang pertama berbicara bahasa Arab ini sebagai bahasa baru merupakan riwayat yang lemah atau pendapat yang lemah ya, karena diriwayatkan Ismail ini belajar bahasa Arab dari Jurhum. Jadi bagaimana mungkin Ismail ini merupakan orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab sedangkan dia sendiri belajar dari Jurhum gitu ya. Ini ada di Fathul Bari volume 6 halaman 403. Jadi pendapat ini gugur. Kemudian Al-Masudi menyebutkan dalam Akbar Az-Zaman halaman 102 bahwa Yarab bin Kahtan adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab. Sebelumnya bahasa mereka adalah bahasa Syria. Demikian juga riwayat ini menjadi lemah jika garis keturunan Kahtan datang setelah Hud. Kemudian Al-Mustasami dalam bukunya Durar volume 1 halaman 84 menyebutkan bahwa Iram bin Sam adalah orang pertama yang berbicara bahasa Arab setelah banjir besar ketika bahasa-bahasa mulai dikacaukan di Babel. Kemudian Daud Adib ini mengatakan pendapat beberapa ulama bahwa bahasa Arab ini berasal dari Ethiopia atau Habasya. Nah, ada bukti ya bahwa kerajaan Sabah ya atau Sabah ini memperluas pengaruhnya ke Habasya, Ethiopia dalam hal tulisan dan beberapa prasasti itu ditemukan ya yang merupakan Sabaik Musnad. Jadi dalam aksara Musnad ditemukan di Ethiopia yang membuktikan klaim ini. Kemudian dengan munculnya aksara GS dan Amharic, ini bahasa Ethiopia klasik. Ini jelas menunjukkan pengaruh aksara Sabah Yaman di dalam tulisan. Jadi ada pengaruhnya bahasa Ethiopia ke dalam bahasa Arab. Nanti kita lihat ya. Ini Anda bisa baca di dalam O'Connor 1996. Ibn Qutaibah menyebut raja-raja Yaman dalam Al-Ma'arif volume 1 halaman 625-630. Raja-raja Yaman ini dimulai dengan Kahtan yang dianggap sebagai leluhur bangsa Yaman. Ini ada di dalam Subah Al-Ashraf fi Sina'ah Al-Insa volume 1 halaman 367-369. Kemudian putranya Yarab menggantikannya dan Yashjab menggantikan Yarab. Yashjab lah yang memiliki seorang putra bernama Sabah.
yang kemudian menjadi Raja Yaman, yang namanya menjadi identik dengan wilayah tersebut, yaitu Kerajaan Saba. Putra pertama Saba yang memerintah Yaman adalah Himyar. Pemerintahan Yaman ini sangat kuat sehingga mereka itu tidak diserang oleh bangsa lain sampai Al-Harith memperluas kerajaannya setelah Himyar. Ini berlanjut dengan Ar-Raish yang selanjutnya menyebarkan kekuasaan Saba. Putranya adalah Abrahah bin Ar-Raish memulai ekspansi kerajaan Saba ini lebih lanjut, yang mengarah ke putranya Ifrikis atau Ifrikes ya, bin Abrahah bin Ar-Raish. Kemudian mereka berkembang ke barat, ke tanah Berber sampai ia mencapai Tangir. Di dalam Ibn Qutaibah volume 1 halaman 628 dia mencatat bahwa Afrika memperoleh nama ini karena penaklukan dan kekuasaan Ifrikes. Kemudian Bilqis, ini Ratu Bilqis ya, yang dipercaya sebagai putri Hadad bin Sarhabil bin Amr bin Ar-Raish, akhirnya memerintah Saba. Di dalam Alkitab kita dikatakan sebagai Ratu Sheba ya. Buku-buku sejarah Arab menyebutkan garis keturunan Bilqis yang berbeda, tetapi semuanya kembali kepada Saba sebagai bapak leluhurnya. Namun kemudian saya belum menemukan penyebutan kekuasaan Habasyah atas Yaman pada periode waktu ini sampai pada zaman Abrahah al-Ashram. Ini ada di dalam Al-Ma'arif volume 1 halaman 638. Ibn Athir di dalam Al-Kamil volume 1 halaman 385 menyebutkan bahwa ada periode 70 tahun di mana orang Ethiopia memerintah Yaman sampai mereka bertempur habis-habisan pada masa Raja atau Kaisar Khosrow Khosrow I, yaitu Raja Anusharwan dari Kekaisaran Sasanid pada abad ke-6 Masehi. Sekarang kita lihat aksara Arab sebelum zaman Muhammad. Untuk lebih memahami hal ini, kita harus memahami aksara Arab yang digunakan. Aksara Arab kuno dari suku Tamud, Saba, Himyar, dan lainnya di Yaman itu menulis dalam aksara musnad namanya, ya. Asyuti meriwayatkan dalam Al-Masyar volume 2 halaman 299 dari Al-Khatib yang meriwayatkan dengan rantai riwayat bahwa Ibn Abbas ditanya tentang di mana orang Quraisy mengambil tulisan Arab sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kenabian. Setelah menjelaskan rantai naskah Jazam, ini aksara Jazam ya, kepada orang-orang Al-Hirah, dia menyebutkan dari seorang musafir yang membawanya kepada mereka dari Yaman ke Kindah. Kemudian dia bertanya lagi, dan dari mana musafir itu mengambilnya? Kemudian dia menjelaskan atau menjawab, ini Ibn Abbas ya, dari Al-Kaflajan bin Al-Waham, juru tulis wahyu untuk Hud. Teori ini berpendapat bahwa orang Arab pertama, suku A'ad di Yaman, itu menulis dalam huruf Arab dan tentu saja berbicara bahasa Arab. Ini ada di Ad-Dur al-Manthur volume 3 halaman 484. Kemudian Ibn Khaldun menyatakan dalam tarikhnya volume 1 halaman 526, Himyar itu memiliki sebuah tulisan yang disebut aksara musnad yang huruf-hurufnya terpisah, dan orang-orang awam atau orang luar itu dilarang mempelajarinya tanpa izin dari suku Himyar. Mudar belajar menulis Arab dari Himyar, tetapi mereka tidak sehebat para pengrajinnya katanya ya. Tidak ada satupun standar musnad atau aksara musnad, ini nggak punya standar. Jadi tiap suku tuh bisa beda-beda nih cara penulisannya dan aksaranya, dengan perbedaan suku dan daerah yang bernuansa masing-masing nih. Jadi aksara musnadnya beda-beda ya. Ini ada di Abul Had
2011 dan Al-Yarabi 2013. Kemudian Ibn Khaldun volume 1 halaman 730 menggunakan istilah bahasa dan lidah atau dialek ketika berbicara tentang Yaman kuno dan bahasa mereka. Jadi diketahui dalam bahasa Arab bahwa istilah bahasa dan dialek atau lidah ini digunakan untuk merujuk pada dialek yang berbeda-beda dalam satu bahasa tertentu. Kinda dan suku-suku lainnya ini telah mengambil aksara musnad dari Arabia Selatan, kemudian dibawa ke utara dengan memodifikasinya. Modifikasi ini dapat dilihat ketika membandingkan antara aksara Arabia Utara dan Selatan. Ya, kemudian tiap suku itu mempunyai bentuk aksara musnad yang berbeda-beda. Jadi tidak ada patokan tertentu bagaimana aksara musnad ini harus ditulis, ya. Jadi ciri khas sukunya masing-masing beda-beda. Contohnya dalam suku Lihyani, Daidani, suku Tamud dan Arab lainnya. Saya tidak akan memperdalam masalah perbedaan aksara musnad ini. Sekarang kita lihat prasasti aksara musnad ini ditemukan tertanggal sekitar 325 sebelum Masehi di Ethiopia atau Habasya dari kerajaan Sabain dan kerajaan Uksum, ini yang paling tua. Kemudian orang Arab ini menganggap orang-orang Nabatean ini adalah kelompok non-Arab, ya, yang non homogen. Jadi Nabatean ini merupakan orang-orang campuran, mereka kawin campur, kemudian bahasanya pun bercampur. Ya, jadi menurut orang Arab, orang-orang Nabatea ini merupakan bangsa ajam atau bangsa asing yang mencampurkan garis keturunan mereka dengan suku lain serta orang-orang non-Arab yang menetap dengan mereka. Untuk alasan inilah bahasa Aram serta bahasa Arab diucapkan dan digunakan di antara orang-orang Nabatea. Nah, salah satu contoh inskripsi campuran ya antara bahasa Nabatea dan Arab ini kita sebut dengan inskripsi Al-Nama'arah. Ini adalah prasasti atau inskripsi Tel Al-Nama'ra yang terkenal di dalam aksara Nabatea. Ditemukan di selatan Damaskus dan kira-kira tertanggal 326 Masehi. Sekarang kita lihat apa terjemahannya. Dikatakan ini adalah monumen pemakaman Imru al-Qais, putra Amar, Raja Arab, dan gelar kehormatannya adalah Tuan dari Asad dan Nizar. Dan dia menaklukkan Asadis dan mereka ditaklukkan bersama dengan raja-raja mereka. Dan dia mengusir Majid sesudahnya dan mendorong mereka ke gerbang Najran, kota Syamar. Dan dia menaklukkan Ma'at, ini suku Ma'at ya. Dan dia memperlakukan para bangsawan dengan lembut dari suku-suku dan mengangkat mereka sebagai raja muda, dan mereka menjadi filak atau pemimpin bagi orang Romawi, dan tidak ada raja yang menyamai pencapaiannya. Jadi Imru al-Qais ini nanti yang banyak sekali membuat puisi, salah satunya adalah puisi Membelah Bulan yang masuk ke dalam Quran yang ada sekarang ya. Ini merupakan puisi Imru al-Qais dan dia merupakan seorang raja ya, seorang bangsawan. Dikatakan setelah itu ia meninggal pada tahun 223 pada hari ke-7 Kislew. Dikatakan, oh nasib baik mereka yang menjadi temannya atau keturunannya. Ini adalah prasasti yang sangat terkenal. Ini adalah contoh inskripsi lainnya dalam aksara musnad yang ditemukan di Hadramaut. Anda bisa lihat di situ bentuknya tegak-tegak ya, tidak miring. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Para cendekiawan Muslim mengemukakan teori bahwa aksara jazam yang dipakai oleh orang Arab sekarang ini berasal dari aksara musnad. Ini ada di dalam Danun tahun 1998. Ibn Mandur mengutip
Abi Hatim yang mengatakan dinamakan jazam karena dipotong dari musnad, dan itu adalah tulisan himyar pada masa pemerintahan mereka, artinya memotong. Ini ada di dalam Lisanul Arab volume 12 halaman 97. Kemudian ini juga merupakan pendapat dari Ibn Duraid di dalam Jamharah Al-Lugha volume 2 halaman 104. Kemudian pendapat daripada Ibn Jini Sir Sina'ah Al-Irab volume 1 halaman 45 dirujuk oleh Al-Hamad tahun 1982. Kemudian pendapat dari As-Samaksari di dalam Al-Faik fi Garib Al-Hadith volume 1 halaman 212. Kemudian pendapat daripada Ibn Sidah dari Al-Muhkam volume 7 halaman 302, dan As-Subaidi Taj Al-Uros volume 31 halaman 403. Namun karena himyar itu menjaga aksara musnad, kemungkinan besar bahwa suku-suku Arab lainnya dan orang-orang awam di antara orang-orang Yaman yang melihat aksara lain seperti para pedagang Nabatean yang kemudian menggunakan aksara Aram. Al-Hamad mencatat bahwa orang lain seperti Al-Jauhari mengisyaratkan perbedaan yang jelas di dalam naskahnya. Ini ada di dalam As-Sihah volume 1 halaman 487, dan Al-Hamad mencatat bahwa beberapa riwayat menyebutkan bahwa aksara jazam dibandingkan dengan aksara Syria oleh Muramir di Tai. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa aksara Arab jazam itu dipengaruhi oleh aksara Arab kursif musnad himyar dan aksara Aram Nabatean. Jadi merupakan campuran atau interaksi dari beberapa aksara atau beberapa bahasa. Prasasti aksara musnad ini digunakan sampai dominasi aksara jazam dan penyebarannya. Contohnya dapat dilihat di Yaman yang membahas peristiwa seperti pertempuran yang terjadi dengan Abrahah, yaitu Raja Yaman, ini Raja Kristen Ethiopia. Ada sekitar 4 prasasti atau inskripsi tentang Abraha yang kita sebut sebagai CIH 541, ini dekat Bendungan Marib. Ya, diperkirakan tahun 541 Masehi. Kemudian inskripsi Muraigian tahun 552 Masehi. Kemudian DAI GDN 2002. Ini sekitar tahun 548 Masehi. Dan yang terakhir yang disebut dengan inskripsi Rickmans 506 yang diperkirakan tahun 558 Masehi, yang disebut sebagai penyerangan Abraham menggunakan pasukan gajah. Jadi kemungkinan adalah tahun 558 di mana Muhammad dilahirkan. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah salah satu prasasti yang disebut dengan prasasti Muraigayan, ya. Prasasti ini ditemukan di sekitar sumur Muraigayan. Ini tentang serangan militer ke Arab terhadap suku Ma'at. Tempat tidak disebutkan secara spesifik, hanya nama-nama suku. Kemudian setelah menaklukkan suku-suku tersebut, Abraha kembali ke Yaman. Tanggal yang diberikan kira-kira kurang lebih 552 Masehi. Ini adalah prasasti kuno lainnya dalam aksara musnad yang kita sebut dengan prasasti Qaryat Al-Faw, ditulis dalam bahasa Arab kuno dengan menggunakan aksara musnad. Prasasti tertua dalam aksara musnad yang ditemukan tertanggal abad 1 sebelum Masehi. Ditemukan di Qaryat Al-Faw, ibu kota Kinda dan suku-suku Arab lainnya. Igil putra Hafam menulis teks doa untuk makam saudaranya dalam bahasa Arab menggunakan aksara kerajaan Sabayan di dekatnya. Dikatakan Igil putra Hafam membangun makam untuk saudaranya Rabibil putra Hafam, baik untuknya dan untuk anaknya dan istrinya, dan untuk anak-anaknya dan anak-anak mereka dan kaum wanita orang merdeka dari rakyat Galwan. Dan dia telah menempatkannya di bawah perlindungan para dewa, yaitu Dewa Kahal dan Dewa Lah. Ya, jadi ini disebutkan ada dewa namanya Dewa Lah. Dan
Attar al-Syarik, dari siapapun yang kuat atau lemah, dan siapapun yang akan mencoba untuk menjual atau menjaminkannya untuk selamanya tanpa pengurangan apapun selama langit menghasilkan hujan atau tanaman di tanah. Jadi ini adalah terjemahan daripada prasasti Karyat Al-Fau. Tertulis di situ ada dewa yang mereka sembah bernama Dewalah. Jadi dengan membanding-bandingkan inskripsi-inskripsi dengan huruf jasam yang sekarang dipakai oleh orang-orang Arab, para ahli menyimpulkan bahwa ada pengaruh dari aksara Nabatea dan juga dari aksara Musnad, yaitu merupakan bahasa Ethiopia kuno. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah salah satu inskripsi yang ditemukan di Umi al-Jimal, ya, ibu kota para unta, ya, di Syria dalam aksara Nabatea yang sangat dekat dengan aksara Arabik modern. Prasasti ini tertanggal 3 Masehi. Jadi kalau dilihat seperti lekukan-lekukannya atau kursif-kursifnya di situ, para ahli menyimpulkan bahwa ini sangat dekat dan mempengaruhi aksara Arab yang dipakai sekarang. Ini adalah prasasti penting lainnya yang ditemukan dalam 3 bahasa. Prasasti ini ditemukan di Sebet, Syria tertanggal 512 Masehi oleh Wettstein dan pertama kali diterbitkan oleh Sakau. Teks itu ada di ambang pintu di atas pintu ke martir Santo Sergei. Ini adalah prasasti dalam 3 bahasa, kalau Anda lihat di situ, Yunani, Syria, dan Arabik. Ini adalah prasasti paling awal yang menyebutkan al-ilah atau al-alaha, ya, al-ilahu atau Tuhan. Anda lihat di situ hurufnya diperbesar. Jadi bukan Allah, ya, beda sekali tulisannya, tetapi al-ilah, ya. Dan ini juga terlihat beberapa dekade kemudian dalam sebuah prasasti dari Dumat al-Jandal di dekat al-Jauf. Ditulis di sini, dengan bantuan al-ilahu, Sergius putra Amat Manaf dan Tobi putra Imrul al-Kais dan Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Soraih. Ini adalah prasasti yang ditulis di atas batu pasir yang ditemukan di Dumat al-Jandal dekat al-Jauf, barat laut Saudi Arabia. Kata al-ilahu di situ dan salib menunjukkan bahwa penulis prasasti ini kemungkinan besar ditulis oleh seorang Kristen. Kemudian perhatikan pengulangan kata ingat zikir yang ditulis 2 kali, sekali sebagai DKR, ya, zikir dalam karakter Nabateo Arab baris pertama, dan sekali lagi sebagai KR saja, ya, dalam aksara Arab di awal baris kedua. Terjemahannya adalah semoga dikenang, semoga al-ilahu, ingat, kemudian ada yang hilang di situ, putra Salama, ya, Salama atau Salima, dalam, kemudian ada yang hilang, ada celahnya di situ. Nah, prasasti ini tertanggal tahun 443 Masehi, atau ada juga yang mengatakan tahun 548 sampai 549 Masehi, jadi abad kelima. Sekarang kita lihat aksara jasam Arab dan Quraisy. Ini adalah inskripsi Kartis Avesta yang ditemukan di Ka'bah dari Sartos atau Kabaye Sartos yang bertanggal sekitar abad ketiga Masehi. Jadi di semenanjung Arab itu ada banyak tempat-tempat ibadah yang berbentuk kubus yang disebut dengan Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus, ya, cube. Kita lihat ini adalah prasasti Pahlavi dan Avesta yang pada abad-abad awal milenium pertama itu menunjukkan lekukan, kehalusan, dan ritme yang canggih yang mungkin telah mempengaruhi bentuk huruf Arab awal. Para ahli yakin bahwa bukan hanya aksara Nabatea dan aksara Musnad saja yang berpengaruh pada aksara Arab, tapi juga aksara Persia.
Nah, kalau Anda lihat di situ teman-teman, ini adalah Ka'bah setinggi 12 meter yang ditemukan di Sartos. Ini adalah kubus atau kubah dari agama Zoroaster yang ada di Marvdas, Iran. Kalau Anda lihat di situ, ini adalah inskripsi di atas sebatang kayu di dalam aksara Arabik musnad yang ditemukan di Yemen kuno, tertanggal kira-kira 3 Masehi. Ya, nah beberapa teori tentang asal-usul bahasa Arab ini mendukung kemungkinan bukan hanya aksara Nabatea dan aksara musnad saja, tetapi juga pengaruh daripada aksara Persia. Banyak yang percaya bahwa aksara Arab pertama kali digunakan di wilayah Rar dan Anbar di Irak yang berada di bawah kekuasaan Persia pada masa itu. Saat ini umumnya diyakini bahwa Bushyr ibn Abdul al-Malik al-Kindi yang diyakini sebagai orang Arab Kristen adalah yang pertama kali membawa jazam atau tulisan dari Rah ke Mekah. Bushyr adalah saudara laki-laki Al-Uqaidir, seorang pemimpin dari Dumat al-Jandal kuno di luar Syakakah di utara Arab Saudi yang terletak 200 mil barat daya kota Rah. Dumat al-Jandal ini adalah kota Arab utara paling awal yang diketahui berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Saat itu Dumat al-Jandal pada abad ke-5 sampai ke-6 sebelum Masehi adalah ibu kota kerajaan Arab Kindah. Di bawah ini adalah terjemahan kasar dari puisi pra-Islam yang dikaitkan dengan seorang pria dari Mekah atau Dumat al-Jandal yang secara luas dirujuk dalam literatur Arab. Puisinya berkata demikian: "Jangan sangkal nikmat yang dibawa Bushyr untukmu," yaitu Bushyr ibn Abdul al-Malik. Dia adalah orang yang diberkati dengan kebijaksanaan yang matanya terbuka. Dia membawakanmu kaligrafi al-Jasam sampai kamu menyimpan uangmu yang banyak dan yang kamu hambur-hamburkan. Kamu menjadi mahir memainkan pena bolak-balik, terampil seperti juru tulis Kisra dan Kaisar. Ini dari bangsa Sasanid dan Kaisar Romawi, ya, Kisra dan Kaisar. Dan tidak perlu musnad Bapak Himyar, ya, tidak perlu huruf-huruf dari suku Himyar katanya. Himyar adalah yang tadi sudah kita baca, ya, bapak suku Himrit Yaman, dan apapun yang ditulis raja-raja Himrit dalam lembaran-lembaran mereka. Ini adalah salah satu inskripsi yang terkenal yang ditemukan di Jabal al-Ram tertanggal 328 sampai 350 Masehi. Hal yang menonjol dari prasasti ini adalah bahwa dia memiliki titik diakritikal untuk huruf nun, jim, dan ya. Ya, Anda lihat di baris kedua. Prasasti Jabal Ram yang terkenal juga memuat kata benda kitab. Dikatakan di sini Bara Alio Ketab Iyad Be'eram, putra dari Ali, tulisan tangannya di Iram. Jadi terlihat di sini kata ketab, ya, atau KTB, kaf, tau, dan bet, ya, kaf taba di dalam bahasa Arabnya itu bukan berarti buku, melainkan tulisan, ya. Ketab menjadi kitab, menjadi tulisan, ya. Dan Anda lihat di sini ditulisnya di atas batu. Ketika membandingkan skrip atau aksara ini bersama-sama, jelas bahwa skrip atau aksara Jasam ini memiliki kemiripan visual yang lebih dekat dengan aksara Nabatea. Tapi juga jelas bahwa ada beberapa perbedaan besar yang menunjukkan bahwa skrip itu sendiri tidak berasal dari Nabatea. Jadi merupakan campuran, ya. Kemudian Ibnu Khaldun menegaskan bahwa aksara Jasam ini berasal dari aksara Musnad Himyar. Aksara Nabatea jelas memiliki pengaruh terhadap aksara Arab Jasam. Ini ada di dalam Al-Yarabi tahun 2013.
Ada 7 prasasti jasam pra-Islam yang tersedia bagi para peneliti saat ini. Yang paling awal tadi sudah kita baca, ditemukan di Jabal Al-Ram di sebelah timur Akabah, tertanggal kira-kira 328 Masehi. Kemudian prasasti paling awal berikutnya ada 2, yang satu ditemukan di Syakakah di utara Arab Saudi yang berasal dari abad keempat atau mungkin awal abad kelima. Yang kedua yang paling awal adalah prasasti Arab di Umi Al-Jimal yang ditemukan di selatan Damaskus dan berasal dari abad kelima. Kalau Anda lihat di kiri teman-teman, ini adalah tabel perbandingan bentuk huruf berbagai gaya aksara musnad Arab dan jasam Arab awal. Ya, kalau Anda lihat ada huruf nabateanya yang di situ, kemudian ada aksara musnad, kemudian ada aksara jasam atau Arab. Nah, Anda bisa lihat ada saling pengaruhnya di situ. Kita masih ada 3 prasasti lainnya yang tersisa yang semuanya berasal dari abad ke-6. Yang pertama ditemukan di Syabat Suriah Utara bertanggal kira-kira 512 Masehi. Ini adalah prasasti multibahasa termasuk Yunani, Syria, dan Arab. Yang kedua ditemukan di dekat Jabal Al-Usais di selatan Damaskus dan bertanggal 528 Masehi. Dan yang ketiga ditemukan di Aran juga di selatan Damaskus dan bertanggal 568 Masehi. Sekarang kita melihat era Islam awal dan aksaranya dari abad ke-7 sampai abad ke-12 atau tahun 1 sampai 6 Hijriah. Aksara paling awal yang digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-9, yaitu abad ke-1 sampai ke-3 Hijriah, ini berasal dari Hijaz. Secara logis, ini merupakan pusat tempat kerajaan Islam mulai menyebar. Di Orientalis Paleografi dari Francois de Roche tahun 1992 mencatat bahwa istilah Kufik atau aksara Kufi yang umum digunakan diterapkan pada semua aksara Islam awal dalam 2 abad pertama oleh para ahli abad ke-18 dan ke-19. Ini kurang tepat. Ya, sekarang kita melihat nih. Jacob George Christian Adler yang mengambil kata dari Al-Fairuzabadi dan Ibnu Khalikan, dia menerapkan istilah Kufi untuk semua tulisan dari periode awal Islam. Dan ini menjadi masalah. Pertama, naskah ini tidak berasal dari Kufah, ya, karena huruf Kufi itu dikatakan berkembang dari Kufah, dari Irak. Kemudian De Roche tahun 1992 merinci lebih detail lagi bahwa pendekatan Adler hanya menerapkan 5 fragmen koleksi Quran Copenhagen. Yang kedua, istilah Kufi ini menutupi istilah pada naskah yang jelas berbeda untuk 2-3 abad pertama naskah Islam. Baru setelah buku Fihris karya Al-Nadim diterbitkan, pengetahuan tentang gaya-gaya tulisan yang berbeda dari periode awal Islam ini diketahui. Michel Amari, ini dari Sisilia ya, berusaha memperbaiki klasifikasi Adler ini setelah mengakses Quran di Bibliothèque Nationale Paris atau BNP. Dan dia telah mengidentifikasi aksara Mekah selain Kufik. Al-Nadim dapat diakreditasi sebagai alasan istilah Hijazi. Jadi dialah yang pertama kali memperkenalkan istilah aksara Hijazi ini. Dimanifestasikan sebagai naskah paling awal dari periode Islam berdasarkan transisinya dari jasam. Salah satu cendekiawan Muslim yaitu Abul Faraj Muhammad bin Ishaq Al-Nadim yang hidup tahun 932 sampai 995 Masehi, dia adalah seorang pustakawan yang tinggal di Baghdad pada awal abad kedua dari kekhalifahan Abbasiyah. Dia memiliki akses langsung ke perpustakaan utama pada masanya,
termasuk manuskrip langka di perpustakaan Istana Al-Ma'mun. Ayah Nadim adalah seorang kolektor buku yang sukses. Di dalam pengantarnya tentang Al-Fihris, ini adalah buku yang ditulis oleh Al-Nadim, artinya katalog, yaitu sebuah indeks ensiklopedia multivolume dari ribuan buku, dan penulis pada waktu itu, dia mengeksplorasi berbagai kisah mengenai asal mula tulisan Arab. Sementara kisah-kisah ini berbeda di dalam rinciannya, semuanya tampaknya menunjukkan bahwa tulisan itu ditemukan oleh suku-suku Arab, baik yang ada di Hijaz, Najd, atau pusat utara lainnya seperti Rah dan Anbar. Sebelum memberikan keterangan pribadinya, Ibn al-Nadim menulis bahwa Himyar biasa menulis dengan aksara musnad dengan berbagai bentuk alif, ba, ta. Kaum Himyar mengacu pada orang-orang Yaman modern. Kemudian setelah menjelaskan bahwa dia ditugaskan untuk menerjemahkan manuskrip musnad dari perpustakaan Istana Khalifah Al-Ma'mun, dia membuat sketsa huruf-huruf musnad secara individual. Ketika dia melihatnya, dia menunjukkan bahwa itu adalah salinan yang tepat dari apa yang ada di dalam manuskrip-manuskrip yang dia lihat. Kemudian cendekiawan Muslim lainnya, Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ahmad ibn Yaqub Al-Hamdani, yang hidup tahun 893 sampai tahun 945 Masehi, dan Al-Nadim, mereka telah melihat prasasti aksara musnad di dinding dan permukaan media lainnya, seperti di batu ataupun di perkamen-perkamen, dan mereka dapat membacanya. Ini menyangkal anggapan bahwa para cendekiawan Muslim tidak mengetahui tentang aksara musnad ini, dan karena itu mereka tidak dapat mengetahui sejarah ataupun turunannya. Al-Hamdani membuat sketsa naskah musnad di dalam bukunya Al-Iklil atau The Crown, artinya mahkota, pada awal abad keempat Hijriah. Kemudian dia meninggal pada tahun 334 Hijriah. Ada penemuan di Najran dan daerah lain di semenanjung Arab yang menunjukkan kemampuan orang Arab untuk terus menggunakan aksara musnad bahkan setelah munculnya aksara Kufi atau Abasyah. Ini dikatakan di dalam Al-Said tahun 2004. Ini membuktikan penggunaan aksara musnad sebagai aksara Arab setidaknya hingga abad ketiga Hijriah. Yang Anda lihat di samping itu adalah halaman dari naskah Al-Iklil karangan Al-Hamdani volume 8 yang menggambarkan perbandingan antara aksara musnad dengan aksara Arab modern. Sumber gambar adalah perpustakaan Digital Princeton University. Kitab Al-Fihris karangan Ibn al-Nadim ini sangat penting untuk mempelajari asal-muasal huruf Arab. Segera setelah mempresentasikan bentuk-bentuk aksara musnad, dia memberikan pendapat pribadinya. Dia menulis bahwa abjad Arab yang pertama adalah Mekah, selanjutnya Al-Madinah, kemudian Al-Basrah, kemudian Al-Kufah. Alif dalam aksara Mekah dan Madinah ada gerakan memutar tangan ke kanan dan guratan memanjang. Salah satu bentuknya agak miring. Kemudian Ibn al-Nadim memberi contoh di dalam bukunya Al-Fihris. Ini adalah tulisannya, teman-teman, Anda bisa lihat di situ. Yang hijau itu diperjelas ya, untuk kejelasan bahwa ini hampir mirip dengan aksara Arab modern sekarang. Ini adalah aksara musnad Arab kuno yang digambarkan oleh Ibn al-Nadim di dalam bukunya Al-Fihris yang ditulis kira-kira tahun 970 Masehi. Huruf-huruf ini digunakan di dalam Hijaz kuno dan Tihama yang hampir identik dengan huruf-huruf Arab yang sekarang. Kemudian cendekiawan Muslim terkenal lainnya Al-Hamdani juga telah memberikan sketsa alfabet aksara musnad di dalam bukunya Al-Iklil yang ditulisnya pada tahun 950 Masehi. Selain alif, ba, dan ta, dia membuat daftar berbagai bentuk huruf ra
da, za, lam, mim, nun, dan ha. Prasasti modern telah mengkonfirmasi sebagian besar bentuk huruf aksara musnad seperti yang diamati oleh kedua ulama ini. Yang Anda lihat di situ adalah aksara musnad yang digambarkan oleh Al-Hamdani di dalam bukunya Al-Iqlil yang ditulis kira-kira tahun 945 Masehi. Huruf-huruf Arab ini ditulis berdasarkan huruf Arab yang dipakai di dalam Najud kuno. Kemudian yang hijau itu diperjelas ya supaya Anda bisa melihat perbedaannya dan persamaannya dengan huruf Arab modern sekarang. Al-Nadim dalam bukunya Al-Fihris halaman 16 menyebutkan Muhammad ibn Ishaq berkata, aksara Arab pertama adalah aksara Mekah, kemudian aksara Madani, lalu Basra dan Kufi atau Al-Kufah. Adapun Mekah dan Madani, maka alifnya miring ke kanan dengan guratan memanjang dengan salah satu bentuknya agak miring. Salah satu masalah utama dengan studi awal tentang aksara Arab pada periode ini adalah bagaimana mereka mengabaikan naskah Arab yang sebenarnya. Ini dikatakan di dalam De Roche 1992. Dia dengan cermat mengkategorikan naskah-naskah awal pada periode Islam berdasarkan analisis naskah-naskah Islam dan tulisan-tulisan para sarjana Muslim. Salah satu contohnya adalah bagaimana Islam Masyak dianggap oleh banyak orang sebagai naskah yang berbeda. Sedangkan De Roche berpendapat bahwa berdasarkan tulisan Al-Nadim, Masyak ini adalah teknik yang dapat diterapkan pada skrip apapun karena ini adalah pemanjangan dan ukuran bentuk dan huruf. Dalam hal ini akan mirip dengan gaya penulisan ma'il atau miring. Ma'il itu artinya miring ya, sloping, yang telah diterapkan pada beberapa naskah Hijazi yang sangat awal dan disebutkan oleh Al-Nadim halaman 17. Kemudian Abbott tahun 1939 berpendapat dia menggambarkan Masyak ini sebagai tulisan yang tebal dan memanjang. Kemudian Galcek tahun 1990 berargumen bahwa deskripsi ini tidak sesuai dengan deskripsi Ibn Abi Dawud dan Al-Baghdadi tentang Masyak. Suatu hal yang disebutkan oleh Ibn Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif halaman 304 dilaporkan dari Ibn Shirin bahwa dia tidak menyukai kalau masahif atau mushaf-mushaf itu ditulis dalam bentuk masyak dan memanjang. Dikatakan kepada Ibn Shirin, mengapa kamu tidak menyukai itu? Dia berkata, karena hal itu memiliki kekurangan. Tidakkah kamu melihat bagaimana alif itu tenggelam dan itu harus dikembalikan ke atas? Jadi masyak ini menurut beberapa ahli merupakan gaya penulisan saja tetapi bukan huruf yang berbeda. Al-Nadim berbicara tentang naskah-naskah berdasarkan Al-Quran Masuhif yang telah ia lihat sendiri sejak awal. Sayangnya banyak dari apa yang tersedia bagi kita saat ini dalam bentuk fragmen atau folio tunggal atau bivolume dan manuskrip Al-Quran yang masih ada itu minimal ditulis awal abad ke-9 sampai ke-10. Tantangan lain bagi para ahli peneliti adalah bahwa tidak ada satupun manuskrip Al-Quran awal yang benar-benar bertanggal di bawah abad ke-10. Semua manuskrip Quran awal itu menggunakan sebuah gaya penulisan yang baru muncul setelah abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Cara terbaik untuk menentukan usia manuskrip adalah dengan mempelajari naskahnya atau analisis paleografi dari manuskrip itu sendiri. Penanggalan C14 atau carbon dating itu jarang digunakan karena kurang akurat. Sangat penting untuk dicatat bahwa tidak ada salinan Al-Quran yang dikonfirmasi yang berasal dari masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada paruh pertama abad ke-7 ataupun manuskrip Utsman. Meskipun ada banyak klaim, seperti misalnya Quran Birmingham baru-baru ini, hal ini tidak pasti dan hanya spekulasi. Ahli paleografi dan ahli manuskrip Islam, yaitu Profesor Kashim As-Samarai dari Universitas Leiden berpendapat bahwa analisanya menunjukkan bahwa Al-Quran Birmingham itu adalah palimpsest
Ya, jadi palimpsest itu adalah manuskrip yang kemudian dihapus dan ditulis ulang. Ya, jadi ada penghapusan manuskrip di situ. Dan penanggalan C14 atau carbon dating ini tidak ada artinya di dalam terang ini. Jadi kalau itu adalah palimpsest, kita tidak bisa menentukan tanggalnya karena ternyata tulisan aslinya dihapus kemudian ditulis ulang. Ya, ini ada di dalam pernyataan As-Samarrai tahun 2015. Kolektor Muslim dan penjual buku di masa lalu telah secara keliru menganggap manuskrip Al-Quran sebagai mushaf Utsman. Ini dikatakan oleh Deroche tahun 1992. Sekarang kita lihat aksara Hijazi. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Muhammad al-Umawi sekitar tahun 888 sampai 912 Masehi, tulisan Arab ini tidak sistematis dan masing-masing juru tulis memiliki gayanya sendiri. Catatan paling awal yang mengidentifikasi skrip ini ditemukan di dalam buku Al-Fihris karangan Al-Nadim sebagai skrip Mekah dan Medina. Deroche mencatat bahwa yang pertama kali mempertimbangkan hal ini adalah Michel Amari dari Sisilia pada pertengahan abad ke-19. Istilah Hijazi kemudian digunakan satu abad setelah itu oleh Nabi Abbot pada tahun 1939. Deroche mencatat bahwa sejumlah kecil fragmen awal yang tersedia menunjukkan variasi tangan dan gaya penulisan. Dan ini mungkin karena kurangnya kodifikasi kaligrafi dan skrip. Menganalisis aksara Hijazi menunjukkan kemiripan dengan aksara Jasm yang diajarkan kepada kaum Quraisy oleh Bashir bin Abdul Malik Al-Kindi. Indikator kunci Al-Quran Hijazi adalah kurangnya vokalisasi yang hanya masuk ke dalam aksara Arab pada masa Ali bin Abi Thalib yang kemudian memerintahkan Al-Duwali untuk memasukkan titik-titik untuk membedakan huruf-huruf konsonan di dalam huruf Arabnya. Meskipun papirus ini jarang digunakan, sebagian besar Al-Quran dan manuskrip awal ditulis dalam perkamen, yaitu terbuat dari kulit binatang, kemungkinan kambing atau kijang. Hal ini berlanjut hingga maraknya penggunaan kertas pada abad ke-11, kecuali Al-Maghrib, ya, di mana menulis di atas perkamen ini berlanjut hingga berabad-abad kemudian. Naskah Al-Quran tertua yang mengadopsi bentuk halaman vertikal seperti yang terlihat di zaman modern, format yang lebih horizontal menjadi populer dengan manuskrip Al-Quran pada abad ke-8 hingga ke-9. Ini abad kedua hingga ketiga Hijriah. Aksara yang paling awal ini menggunakan gaya ma'il atau gaya miring tulisannya. Faktor kunci aksara Hijazi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak ada vokalisasi di dalam kata-katanya, jadi semuanya konsonan, huruf mati, ya. Sekitar pertengahan abad ke-7, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Dalim bin Amir Ad-Duwali atau Ad-Dili untuk merumuskan nahu atau tata bahasa Arab dan membuat vokalisasi. Kemudian Az-Zahabi tahun 673 sampai 748 Masehi menyebutkan di dalam bukunya Syiar Alamin Nubala volume 4 halaman 83 bahwa dia mendengar seseorang melakukan kesalahan di dalam bacaannya dan melafalkan lam dengan kasrah sebagai ganti damah. Kemudian Abul Aswad memanggil seorang juru tulis dan berkata kepadanya, "Jika kamu melihat saya membuka mulut saya ketika mengucapkan sebuah huruf dengan suara fathah, maka letakkan sebuah titik di atas huruf itu. Jika kamu melihat saya menyatukan bibir saya dengan suara damah, letakkan sebuah titik di antara huruf itu. Jika saya membuat suara kasrah, maka letakkan titik di bawah huruf. Jika saya mengikuti kata itu dengan guna, maka letakkan 2 titik, bukan 1. Ini adalah sistem titik Abul Aswad. Ya, mereka mewarnanya merah, ya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Abul Aswad adalah orang yang bertanggung jawab untuk menempatkan titik-titik di dalam Al-Quran.
Abul Aswad Ad-Duwali meninggal pada tahun 69 Hijriah atau tahun 688 Masehi menjelang akhir abad ke-7. Ini ada di dalam Wafiyat Al-Ayan volume 2 halaman 535. Setiap keterangan Al-Quran yang mengaku sebagai mushaf Utsman yang memiliki vokalisasi jelas-jelas kebohongan dan tidak mungkin merupakan mushaf pada zaman Utsman. Sekarang kita lihat aksara Abbasiyah awal. Sekitar pertengahan abad ke-8 setelah jatuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, aksara Hijazi ini mulai dibakukan menjadi apa yang disebut dengan aksara Abbasiyah awal. Deroche berpendapat bahwa penerapan istilah aksara Kufi pada semua aksara pada zaman ini harus dihindari karena tidak tepat untuk menyebutnya sebagai Al-Kufah, sebuah lokasi geografis untuk aksara yang berkembang di sekitar wilayah tersebut, yaitu di Irak maksudnya ya. Inilah alasan Deroche menciptakan istilah aksara Abbasi yang ia akui memiliki masalah yang mirip dengan Kufik. Hanya saja tidak sesulit Kufik. Deroche berpendapat bahwa sebagian besar standarisasi aksara Hijazi terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah, tapi mungkin dimulai oleh pembentukan arsip yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Berdasarkan sistem klasifikasi Deroche dari grup A sampai F yang disebut aksara Abbasiyah awal, ini memiliki perbedaan unik yang memerlukan studi mendalam. Saya tidak akan menyebutkan detailnya di sini ya. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kolofon dengan catatan wakaf ini muncul di dalam manuskrip grup D yang berasal dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9, yaitu sekitar 200 sampai 800 tahunan setelah zaman Muhammad. Titik merah untuk vokalisasi ini muncul pada beberapa manuskrip pada periode ini. Kemudian di manuskrip grup E dan F ini menunjukkan perbedaan terbesar dari rekan-rekan manuskrip mereka. Jadi kalau dibanding-bandingkan ya hurufnya. Dan seringkali manuskrip ini berasal dari sekitar abad ke-9 sampai ke-10. Jadi abad ke-3 sampai abad ke-4 Hijriah. Kolofon itu artinya pernyataan di akhir buku, biasanya berupa emblem atau lambang penulis ya, kemudian memberikan informasi tentang kepengarangan dan pencetakannya. Jadi ada semacam logonya di situ. Yang Anda lihat ini adalah contoh dari sebuah folio dari Al-Quran akhir abad ke-8 Masehi, yaitu tahun 2 Hijriah sampai awal abad ke-9 Masehi yang menggambarkan gaya Abbasiyah awal. Kemungkinan adalah gaya B2 atau C1. Berdasarkan alif, akhiran mem, lam, warakiyah, ta, dan nun. Ini sumber gambar diambil dari koleksi Attar, kodenya adalah manuskrip 056F. Kemudian yang kanan, ini adalah Al-Quran abad ke-8 yang diwarnai dengan warna oranye. Jadi pada abad-abad ini itu mereka sudah menggunakan kaligrafi, kemudian perkamennya itu mereka warnai, ada yang oranye, ada yang pink, ada yang biru, yang kita sebut dengan the blue Quran. Ya, nah mereka juga mewarnai vokalisasinya dalam titik-titik putih. Sumber gambar ini diambil dari koleksi Nazar D. Kaili, kodenya adalah KFQ93. Jelas bahwa pada abad ke-8 umat Islam mulai kaligrafi dan mempercantik Al-Qur'annya dengan gaya tulisan. Salah satu contohnya adalah The Blue Al-Qur'an yang indah pada abad ke-9 atau ke-10, kemudian tintanya menggunakan tinta emas. Nanti kita lihat ya. Al-Nadim di dalam bukunya Al-Fihri halaman 17 mengatakan, Muhammad bin Ishaq berkata, yang pertama menulis Al-Quran sebagai mushaf yang digambarkan dengan tulisan yang indah, ini maksudnya kaligrafi, adalah Khalid bin Abil Hayat. Saya melihat sebuah mushaf dengan tulisan tangannya.
Dan saat menyuruhnya menulis masohif, puisi, dan narasi untuk Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ini anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya. Dialah yang menulis kitab yang ada di kiblat Masjid An-Nabi. Ibn Abi Daud meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Masohif halaman 339 bahwa Ibrahim An-Nakai tidak menyukai Al-Quran ditulis dengan tinta emas. Demikian pula beliau meriwayatkan dari beberapa salaf bahwa tidak suka memperindah Al-Quran dan memperindah Al-Quran dengan bacaan. Namun dia juga mencatat bahwa ada alasan untuk itu dan diriwayatkan dari Ibn Aun, dari Abdullah, bahwa dia ditanya tentang masohif dan dia berkata tidak ada masalah dengan itu dan dia suka mempercantiknya. Ini terdapat dalam Al-Masohif halaman 339 sampai 345. Sekitar abad ke-10 Masehi, ini abad ke-4 Hijriyah ya, 300 tahunan kemudian, perubahan gaya Abbasi ini dapat dilihat pada hilangnya lekuan ujung bawah pada alif. Ini dalam aksara E-style dan lekuan dan kemiringan yang lebih menonjol di akhir nun dalam aksara DVC. Yang oleh para ahli disebut Kufi Barat atau sekolah Damaskus. Yang keduanya tidak memiliki manfaat menurut DRC. Bidang paleografi Islam awal masih sangat terbuka untuk dikembangkan dengan banyaknya manuskrip yang tidak bertanggal dan belum terklasifikasi. Tantangan lainnya adalah penyebaran manuskrip dalam koleksi pribadi atau tidak dapat diakses oleh para peneliti karena berbagai alasan seperti perang ya. Kemudian gaya Abbasi ini tidak hanya digunakan di dalam manuskrip Al-Quran tetapi juga berperan dalam perkembangan gaya seperti Nasak dan Maghribi. Ini dikatakan oleh Gacek tahun 2009. Gaya Abbasiyah baru ada dua kelompok yang mereka sebut dengan NS1 dan NS3. Digunakan sekitar abad ke-9 dan terutama digunakan dalam manuskrip non-Quran dalam gaya NS3. Gaya penulisan yang baru ini menjadi lebih populer setelah abad ke-10 karena sangat mudah ya penulisannya. Contohnya yang Anda lihat di situ, ini adalah sebuah folio Al-Quran Abbasiyah gaya baru NS1 tertanggal Ramadan 383 Hijriah atau tahun 993 Masehi di Isfahan. Sumber gambar adalah Nasser D. Khalili Collection dengan kode manuskrip KFQ90. Sekarang kita mau melihat huruf dan tulisan yang dipakai pada zaman Muhammad. Baik, sekarang kita menggunakan logika kita. Pada waktu zaman Muhammad, Alkitab Perjanjian Baru itu sudah beredar luas dalam bentuk kodeks, artinya buku yang dijilid, dan sebagian besar ditulis dalam bahasa Koine Greek atau Yunani Koine, yang mana vokalisasinya sangatlah jelas. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas hal ini, sehingga misalnya kata Parakletos itu tidak mungkin tertukar menjadi Periklitus. Kemudian gereja juga sudah mempunyai Alkitab Perjanjian Lama Septuaginta, artinya sudah diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani Koine. Kemudian pada akhir abad keempat, gereja sudah mempunyai Alkitab dalam bahasa Latin yang kita sebut dengan Alkitab Vulgata. Lalu mengapa di abad ke-7 ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mewahyukannya dalam bahasa Arab kepada seseorang yang dikatakan tidak bisa membaca, menulis, dan bahkan huruf Arab pada waktu itu belum terkodifikasi dengan baik. Sekarang kita lihat huruf dan tulisan pada waktu zaman Muhammad. Ketika Al-Quran pertama kali direduksi menjadi tulisan, tidak ada upaya untuk membedakan konsonan dalam teks yang menggunakan simbol yang sama. Juga tidak ada titik vokal untuk mengidentifikasi pengucapan yang benar dari setiap katanya.
Hanya ada 17 huruf konsonan dasar yang digunakan, dan seperti yang telah kita lihat, hal ini memunculkan sejumlah variasi bacaan yang tidak dapat disingkirkan atau ditekan oleh ketetapan Utsman untuk membakukan satu teks. Beberapa tanda digunakan untuk menunjukkan akhiran ayat, tetapi selain tanda ini, tidak ada tanda pembeda lain yang digunakan. Kemudian Abu al-Aswad al-Duwali yang hidup antara tahun 603 sampai 688 Masehi atas perintah Ali bin Abi Thalib menciptakan sistem penempatan titik-titik berwarna merah besar di atas huruf-huruf tertentu yang membedakan konsonannya dan menunjukkan vokal pendek yang disebut dengan naktul ijam. Indikasi vokal itu disebut tashkil. Sistem titik besar al-Duwali ini mengatasi kedua hal tersebut, menyelesaikan kebingungan pembaca dan memperjelas cara membaca dan menulis kata-kata Arab. Al-Hajjaj membuat skrip baru. Kita lihat dulu nih, Gubernur Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Takafi meminta dua murid Al-Duwali, yaitu Nashr bin Ashim dan Yahya bin Yamur, untuk membuat dan mengkodifikasi sistem baru yang lebih sederhana dan efisien. Sistem tashkil atau vokalisasi itu baru dikembangkan oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi yang hidup antara tahun 718 sampai dengan tahun 791 Masehi. Sistem ini telah digunakan secara universal untuk aksara Arab sejak awal abad ke-11. Dan kalau kita lihat di dalam History of Arabs halaman 219 dikatakan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf itu berkontribusi pada pengembangan tanda diakritikal dalam ortografi Arab untuk membedakan huruf-huruf yang ditulis serupa. Seperti misalnya ba, ta, dal, dan dal, dan pada adaptasi dari tanda-tanda vokal siriak, dama, fata, kasrah, disisipkan di atas dan di bawah konsonannya. Reformasi ortografi ini didorong oleh keinginan Al-Hajjaj untuk mencegah kesalahan dalam pembacaan teks Quran. Aksara Arab yang digunakan oleh umat Islam awal pada masa Nabi Muhammad ini dikenal sebagai Jasam. Alfabet yang mereka gunakan saat ini adalah skrip Jasam. Ibn Mandur menyebutkan dari Al-Jauhari, dia mengatakan orang-orang Arab menyebut tulisan kita Jasam. Ini ada di dalam kitab Lisanul Arab volume 12 halaman 97. Kemudian Muramir bin Murrah At-Tayayi dianggap sebagai orang pertama yang menulis dalam aksara Jasam. 3 orang lainnya dari Tayayi juga dianggap adalah orang yang pertama kali menulis dalam aksara Jasam, yaitu Salamah bin Hasrah, Amir bin Hadrah, dan Aslam bin Sidrah. Syekh Khairuddin Az-Zirikli Ad-Dimsyaki tahun 1976 di dalam bukunya Al-Alam volume 7 halaman 200 dikatakan bahwa Aslam bin Sidrah mengubah aksara musnad menjadi aksara Jasam. Jasam berasal dari Tayayi di wilayah Asir Arab Saudi modern yang berasal dari daerah Bulan dari orang-orang Ambar, yaitu di Irak. Kisah yang terkenal dikisahkan bahwa Bishir atau Bushir dalam beberapa narasi, yaitu Bushir bin Abdul Malik Al-Kindi yang merupakan saudara laki-laki Uqaidar dari Dumah Al-Jadal Anbar yang membawa huruf-huruf ini ke Mekah setelah menikah dengan Asyahbah binti Harab. Dia dekat dengan Harab binti Umayyah. Dia mengajarkan aksara kepada Sufyan bin Harab, dan beginilah cara orang Quraisy belajar menulis aksara Jasam. As-Sahabi melaporkan dalam Tarikhul Islamnya volume 28 halaman 330 dari Ibn Khalikan. Dia menulis Ibn Al-Kalbi dan Al-Haytham Ibn Uday meriwayatkan bahwa penerus tulisan Arab dari Al-Hira ke Al-Hijaz adalah Harb bin Umayyah. Dikatakan kepada Abu Sufyan,
"Dari siapa ayahmu membawa tulisan itu?" Dia berkata, "Dari Ibnu Sidra." Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengambilnya dari penulis Muramir bin Murah. Ibn Al-Kalbi dan Al-Haytham bin Adi meriwayatkan bahwa orang yang mengirimkan tulisan tangan Arab dari Al-Hira ke Al-Hijaz adalah Harb bin Umayyah. Dikatakan kepada Abi Sufyan, "Dari mana ayahmu belajar menulis?" Dia menjawab, "Dari Ibnu Sidrah." Dia memberitahunya bahwa dia telah mengambilnya dari orang yang meletakkannya, yaitu Muramir bin Murah. Ibn Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa Nihayah volume 15 halaman 595 mencatat bahwa Ibn Khalikan menyebutkan bahwa yang pertama menulis dalam bahasa Arab adalah Ismail. Tetapi orang pertama yang membawa tulisan Arab kepada kaum Quraisy adalah Harb bin Umayyah bin Abdusyams yang mengambilnya dari Aslam bin Sidrah. Ibn Abi Daud meriwayatkan dalam Masohifnya halaman 46 hingga 47 ditulis begini, "Beritahu kami Abdullah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Muhammad Az-Zuri berkata, insya Allah meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Mujalid dari Asy-Syabi yang berkata, saya bertanya kepada para muhajirin, dari mana kalian belajar menulis? Mereka berkata, dari orang-orang Al-Hirah. Dan kami bertanya kepada orang-orang Al-Hirah, dari mana kalian belajar menulis? Dari orang-orang Al-Anbar. Muramir bin Murah At-Tayayi dianggap sebagai orang pertama yang menulis dalam aksara Jasam. 3 orang lainnya dari Tayayi juga dianggap di antara orang pertama kali menulis dalam aksara Jasam, Salama bin Hasra, Amir bin Hadra, dan Aslam bin Sidrah. Tak lama setelah kematian Muhammad, sejumlah mushaf tertulis Al-Quran ini muncul, sampai Utsman memerintahkan penghancuran semua mushaf versi lainnya kecuali 1, dan selanjutnya memerintahkan agar salinan mushaf ini dikirim ke berbagai provinsi. Dari teks ini, salinan dibuat dan manuskrip tertulis mulai meningkat jumlahnya. 3 bentuk aksara yang berbeda ini berkembang di Hijaz. Hijaz ini adalah daerah barat dari semenanjung Arab. Anda lihat di peta ya, apa itu Hijaz, yaitu daerah Mekah, Madinah sampai ke Tabuk ke atas ya. Khususnya di kota Mekah dan Madinah. Salah satunya adalah aksara Al-Ma'il yang unik pada masa-masa awal karena huruf-hurufnya ditulis secara vertikal dan ditulis sedikit miring. Kata Al-Ma'il ini sebenarnya berarti sloping atau hurufnya miring. Karakter tegak dari naskah ini memunculkan penggunaan format vertikal untuk setiap kodeks dalam bentuk yang sebagian besar buku-buku Arab diterbitkan pada saat ini. Naskah ini bertahan selama sekitar 2 abad kemudian, tidak digunakan lagi dan semua manuskrip yang memiliki bentuk ini jelas sudah kuno. Skrip Al-Ma'il tidak menggunakan tanda vokal atau titik diakritikal dan juga tidak memiliki jumlah ayat atau judul bab. Hanya sedikit contoh naskah Al-Quran dengan jenis skrip Al-Ma'il yang bertahan. Yang paling terkenal adalah manuskrip yang kadang-kadang dipajang di British Museum di London. Aksara awal kedua yang berasal dari Madinah adalah masyak atau gaya yang diperpanjang, jadi hurufnya dibikin panjang ya, dan terus digunakan selama berabad-abad dan melalui proses pengembangan dan perbaikan. Berbeda dengan gaya penulisan Al-Ma'il, gaya penulisan masyak ini berbentuk horizontal dan dapat dibedakan dengan gayanya yang agak kursif dan santai. Lambat laun, aksara masyak yang dikembangkan ini menjadi sangat mirip dengan aksara Kufi ya atau aksara Abbasiyah awal, namun tetap mempertahankan ciri khasnya, yaitu penyebaran kata dan huruf yang seimbang dalam berbagai tingkat kepadatan. Kemudian dilengkapi dengan titik-titik diakritikal yang berwarna merah dan tanda vokal dengan cara yang sama seperti aksara Kufi yang lebih dominan di tahun-tahun berikutnya. Sebuah skrip yang juga berasal dari Hijaz, gaya penulisan lainnya adalah nasyak. Ini yang disebut dengan skrip inskripsi. Dan ini membutuhkan beberapa waktu untuk menjadi populer dan sebagian besar menggantikan tulisan huruf Kufi.
dan menjadi standar untuk sebagian besar Al-Quran dari abad ke-11 dan seterusnya, dan merupakan huruf yang digunakan di hampir semua cetakan Al-Quran hari ini. Contoh dari teks Al-Quran lengkap dalam gaya penulisan nasyak yang hampir tidak berbeda dengan Al-Quran kontemporer adalah naskah yang dibuat oleh Ibn al-Bawab di Baghdad pada tahun 1001 Masehi yang sekarang berada di perpustakaan Chester Beatty di Dublin, di Irlandia. Ini sedikit berbeda dari naskah nasyak kebanyakan Al-Quran Mamluk dan memiliki karakter yang lebih oriental. Aksara yang paling menjadi perhatian setiap siswa dari manuskrip Al-Quran yang paling awal kalau kita mau belajar manuskrip Al-Quran, ini adalah aksara Kufi yang dikenal sebagai Al-Khat Al-Kufi. Tetapi tadi Deroche masih membagi aksara Kufi ini menjadi aksara Abbasiyah awal dan gaya aksara Abbasiyah baru, ya. Nah, kata Al-Kufi ini tidak mengisyaratkan bentuk karakteristik tertentu dari hurufnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hijaz lainnya, tetapi menunjukkan dari mana aksara Kufi ini berasal. Aksara ini berasal dari Kufah di Irak, di mana Kodeks Ibn Mas'ud itu sangat dihargai sampai Utsman memerintahkan penghancurannya. Kemudian setelah peristiwa ini, teks Al-Quran seperti yang kita tahu itu ditulis dalam aksara Kufi di wilayah ini dan kemudian butuh beberapa waktu untuk menjadi dominan. Tetapi ketika itu terjadi, dia mencapai puncaknya selama 3 abad sebagai naskah Al-Quran yang disetujui sampai sebagian besar digantikan oleh naskah nasyak. Ini mencapai kesempurnaannya selama akhir abad ke-8. Kira-kira sampai 150 tahun kemudian setelah kematian Muhammad. Dan setelah itu menjadi banyak digunakan di seluruh dunia muslim. Seperti skrip Masyak, skrip ini menggunakan sebagian besar horizontal, gaya yang diperpanjang, dan akibatnya sebagian besar kodeks yang dikompilasi dalam kufik ini berbentuk lonjong. Namun huruf-hurufnya lebih kaku dan keras daripada aksara Masyak. Sebagian besar manuskrip dan 1 lembar teks Al-Quran di Kufi ini bertahan dari berbagai kerusakan, ya, yang sebagian besar berasal dari akhir abad ke-8 hingga awal abad ke-11. Di sini juga teks menjadi dilengkapi dengan tanda vokal dan titik-titik diakritikal yang berwarna. Tidak ada Al-Quran Kufi yang diketahui telah ditulis di Mekah dan Madinah pada hari-hari awal ketika tulisan Al-Ma'il dan Masyak paling sering digunakan. Dan tidak ada teks Kufi awal yang masih ada yang dikaitkan oleh para sarjana modern ke wilayah ini. Bagaimanapun, bahkan Al-Quran Kufi lengkap yang langka yang bertahan tidak memiliki tanda baca yang tepat, yang bisa memberikan waktu dan tempat untuk menyalin teks dan siapa nama kaligrafernya, sehingga hampir tidak mungkin untuk menentukan tanggal atau lokasinya dengan tingkat kepastian apapun. Sejarah teks tertulis Al-Quran cenderung menyarankan bahwa semua naskah dalam naskah Al-Ma'il atau Masyak berasal dari Hijaz, biasanya abad kedua Islam atau tahun 200-an setelah Muhammad, ya. Dengan pengecualian teks-teks Masyak yang dikembangkan yang kemudian muncul dan lebih tersebar luas. Al-Quran Kufi yang masih ada ini umumnya berasal dari akhir abad ke-8, tergantung pada tingkat perkembangan karakter tulisan dalam setiap kasus manuskripnya. Dan sangat tidak mungkin bahwa ini ditulis di Mekah atau Madinah sebelum awal abad ke-9. Terlepas dari beberapa fragmen Quran awal yang tidak dapat dipercaya penanggalannya, tampaknya tidak ada satupun manuskrip Al-Quran zaman Utsman yang bertahan, baik dalam bentuk kodeks utuh ataupun fragmen yang cukup besar yang dapat diberi penanggalan lebih awal dari akhir abad ke-8 atau sekitar 150 tahun setelah kematian Muhammad.
Hampir semua teks relevan yang masih ada saat ini ditulis dalam bentuk aksara kufi yang dikembangkan dan dalam salah satu aksara lain yang diketahui telah berkembang beberapa saat setelah kodifikasi awal teks Al-Quran. Tidak satupun dari manuskrip Quran yang ada sekarang ini bisa diberi tanggal lebih awal dari paruh kedua abad kedua era Islam atau sekitar 200 tahun setelah Muhammad mati. Kita akan melanjutkan untuk menganalisa beberapa manuskrip Quran yang ada sekarang ini. Sejarah teks tertulis Al-Quran ini cenderung menyarankan sebagai prinsip umum bahwa semua naskah dalam naskah Al-Ma'il atau Masyak ini berasal dari Hijaz, biasanya abad kedua Islam, dengan pengecualian teks-teks Masyak yang dikembangkan yang kemudian muncul dan lebih tersebar luas. Al-Quran Kufi yang masih ada umumnya berasal dari akhir abad ke-8, tergantung pada tingkat perkembangan karakter tulisan dalam setiap kasusnya, dan sangat tidak mungkin manuskrip-manuskrip Quran ini ditulis di Mekah ataupun di Madinah sebelum awal abad ke-9. Kalau Anda lihat di situ teman-teman, ini salah satu dari dua prasasti Kufi Arab paling awal yang ditemukan di Gunung Sal, Maknah, Arab Saudi, tertanggal 4 kalender Hijriah Islam atau sekitar tahun 625 Masehi. Yang kanan ini adalah prasasti Kufi Arab awal di atas batu di Aif, Arab Saudi, berawal dari dekade awal Islam. Prasasti ini bisa bertahan ya, tapi manuskrip Utsman tidak ada ya. Kemudian dua prasasti Islam yang paling awal ditemukan di Maknah dan bertanggal 625 Masehi dan di Aif. Keduanya memiliki bentuk kufi yang cukup berkembang, juga dari dekade pertama Hijriah. Kemudian umat muslim mengklaim dia memiliki dua surat Nabi Muhammad yang diduga ditulis tangan sepupunya Ali bin Abi Thalib, yang ditujukan kepada Al-Mundir ibn Sawi, penguasa Bahrain dan penakluk Al-Hasa, dan juga ditujukan kepada Heraklius atau Hirkal, kaisar Bizantium. Di dalamnya termasuk bentuk huruf seperti Kha dan Ayin yang dapat menjelaskan karakteristik bentuk Arab awal. Secara total diyakini bahwa Nabi Muhammad telah mengirim 5 hingga 8 surat kepada para pemimpin daerah tetangga. Surat-surat ini masih ada sampai sekarang, paling nggak 2 diantaranya, tapi Al-Quran versi Utsman tidak ada teman-teman. Anda perhatikan yang kiri, ini adalah papirus Arab paling awal tertanggal 22 Hijriah atau 642 Masehi yang berisi teks Arab dan Yunani, sekarang disimpan di Museum Nasional Austria Wina. Yang kanan ini adalah prasasti Arab Kufi yang ditemukan di dekat Karbala, Irak tertanggal 60 Hijriah atau 683 Masehi. Sekarang perhatikan penggunaan waw dalam Allah Akbar pada baris kedua. Banyak prasasti Islam yang berasal dari beberapa dekade pertama Islam ini tersedia bagi para peneliti. Tercatat di antaranya adalah 2 papirus Arab paling awal yang bertanggal 22 Hijriah atau tahun 642 Masehi. Salah satunya adalah prasasti Dwi Bahasa termasuk tulisan Yunani yang disimpan sekarang di Museum Nasional Austria Wina. Kedua naskah tersebut merupakan penyelesaian tentang perjanjian jual beli atau pajak. Tidak mengherankan 2 papirus di Museum Wina Austria yang disebutkan di atas mencantumkan titik-titik yang jelas pada beberapa huruf yang menegaskan fakta bahwa titik-titik digunakan secara umum sebelum dekade kelima era Islam ketika mereka secara resmi dilembagakan atau setidaknya diakui. Prasasti Islam Kufi awal yang penting lainnya dapat ditemukan pada mosaik luar dan dalam dari atap kubah segi 8 dari kubah batu di Yerusalem tertanggal 64 Hijriah atau tahun 682 Masehi. Prasasti tersebut terpelihara dengan baik dan agak panjang. Bentuk hurufnya jelas adalah gaya ma'il tanpa kemiringan. Mungkin karena media yang digunakan.
Prasasti ini mencakup beberapa penggunaan diakritikal yang unik. Teks prasasti ini adalah doa yang merupakan bentuk doa Islam yang biasanya mencakup campuran ayat-ayat Al-Quran dan non-Quran. Subjek ayat-ayat Al-Quran dari teks ini adalah tentang interpretasi Islam tentang Isa atau Yesus ya. Ini adalah Quran surah 19 ayat 33 sampai 35 yang jelas menargetkan komunitas Kristen yang cukup besar di Yerusalem. Prasasti Kufi sebelumnya di dekat Karbala, Irak juga mencantumkan doa. Terlepas dari pengaruh aksara Nabatean dilihat pada prasasti Islam dan pra-Islam yang tersedia, tidak dapat disangkal bahwa aksara Jasam terutama berasal dari aksara Musnad. Bentuk huruf yang identik seperti Ra, Waw, Ayin, dan Ha digunakan di Jasam bahkan setelah Islam. Dengan memeriksa bentuk aksara musnad dalam semua variannya termasuk gaya kursif, orang dapat dengan mudah melihat karakteristik visual umum dengan Jasam dan gaya kaligrafi berikutnya seperti Kufi. Anda lihat yang kiri, ini adalah inskripsi dalam aksara musnad yang ditemukan di Hadramaut. Huruf-huruf seperti Sin, Ya, Mim, Lam, Ayin, Ha, Jim, Fa, Kaf, Dal, Za, Kaf, dan Nun semuanya dapat ditelusuri kembali kepada aksara musnad. Sekarang Anda dapat melihat evolusi kaligrafi Arab awal, yaitu abad ke-9 sampai abad ke-11. Kita ambil contoh misalnya Basmalah, diambil dari manuskrip Al-Quran Kufi. Anda lihat yang paling atas, yang pertama, ini adalah awal abad ke-9, naskah tanpa titik atau tanpa tanda diakritikal. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini adalah abad ke-9 dan ke-10 di bawah dinasti Abbasiyah. Sistem Abu al-Aswad membentuk titik-titik merah dengan setiap susunan atau posisi menunjukkan vokal pendek yang berbeda. Kemudian sistem titik hitam kedua digunakan untuk membedakan antara huruf-huruf seperti Fa dan Kaf. Lihat gambar Kufi yang tengah. Kemudian yang keempat, Anda lihat di situ, ini adalah penggunaan aksara abad ke-11 dalam sistem Al-Farahidi, sistem yang dikenal sekarang oleh orang Arab. Titik-titik ini diubah menjadi bentuk yang menyerupai huruf untuk menuliskan vokal panjang yang sesuai. Lihat gambar Kufi modern dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat manuskrip Al-Quran yang masih ada dan bisa bertahan sampai sekarang. Jadi kalau tadi kita lihat sejarahnya teman-teman, bahwa kritik tekstual terhadap Alkitab kita ini sudah dilakukan sekitar 200 tahun, baik terhadap perjanjian lama maupun terhadap perjanjian baru. Dan jelas perjanjian baru lebih banyak variasinya dibandingkan dengan perjanjian lama kita. Tetapi terhadap manuskrip Quran ini tidak bisa disentuh sampai tahun 2015. Kebayang ya teman-teman ya. Karena mereka mengatakan bahwa manuskrip Quran ini nggak boleh disentuh kafir. Jadi sarjana atau cendekiawan barat itu tidak boleh menyelidiki teks-teks manuskrip Quran, teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 2015, nah kita lihat, ini adalah Dr. Tayar Altikulak. Siapakah Dr. Tayar Altikulak? Selain menjadi imam, khotib, guru, dan akademisi kampus, Dr. Tayar Altikulak juga menjabat berbagai posisi penting di kenegaraan Turki. Misalnya tahun 71-76, beliau menjadi wakil presiden Direktorat Urusan Keagamaan Turki. Setelah itu, dia menjabat sebagai Direktur Pendidikan Agama di Kementerian Pendidikan antara tahun 76 sampai tahun 77. Kemudian, beliau kembali ke Direktorat Urusan Keagamaan Turki atau Diyanet untuk menjadi presidennya sampai tahun 1986. Nah, berikut ini adalah daftar manuskrip Al-Quran yang beliau teliti beserta tahun penerbitannya.
Manuskrip Al-Quran yang tersimpan di Museum Peninggalan Turki dan Islam diterbitkan oleh Isham pada tahun 2007. Kemudian manuskrip Al-Quran yang tersimpan di Al-Mashhad Al-Husaini Kairo diterbitkan oleh Irsika pada tahun 2009. Kemudian manuskrip Al-Quran Sana'a, ini yang terakhir ya, yang ada di Yemen, diterbitkan oleh Irsika pada tahun 2011. Manuskrip Al-Quran yang tersimpan di Museum Seni Islam Kairo diterbitkan oleh Irsika pada tahun 2014. Manuskrip Al-Quran yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Perancis diterbitkan oleh Irsika pada tahun 2015. Dan yang terakhir, manuskrip Al-Quran Tübingen diterbitkan oleh Irsika pada tahun 2016. Dr. Tayyar Altıkulak menerbitkan bukunya tentang penelitian terhadap manuskrip Al-Quran bersama dengan Profesor Dr. Ekmeleddin Mehmet İhsanoglu. Siapakah Profesor Dr. Ekmeleddin Mehmet İhsanoglu? Dia adalah seorang akademisi, politisi, dan diplomat Turki yang menjabat Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam ke-9 sejak tahun 2004 hingga 2014. Dia juga seorang penulis dan penyunting pada jurnal akademik dan pengacara pada Dialog Lintas Budaya. Dia menjadi kolega Dr. Tayyar Altıkulak dalam meneliti manuskrip Quran tertua. Beliau menulis buku The House of Sciences, the First Modern University in the Muslim World, Illustrated Edition, Kindle Edition. Beliau juga menulis buku Mathematicians, Astronomers, and Other Scholars of Islamic Civilizations and Their Works, 7th to 19th Centuries, paperback January 1st, 2003. Kemudian Studies on Ottoman Science and Culture, Variorum Collected Studies, First Edition. Sekarang kita akan melihat hasil penelitian para cendekiawan Muslim dan cendekiawan Barat. Apakah ada manuskrip Utsman yang mereka gembar-gemborkan? Ini adalah contoh daripada manuskrip Quran di Museum Yemen. Kalau Anda lihat cuman 1 lembar dan 2 lembar ya. Yang di atas itu ukurannya sekitar 18 kali 13 cm. Ini manuskrip kulit ya. Yang di bawah ukurannya sekitar 13 sampai 8 cm. Dan ini merupakan potongan-potongan Quran yang tidak lengkap. Ini adalah katalog daripada manuskrip Quran. Kalau kita lihat, ini ada di dalam bukunya Muhammad Ashraf, A Catalog of Arabic Manuscripts in Salarjung Museum and Library, halaman 166 sampai 234. Kalau Anda lihat di situ, teman-teman, manuskrip yang di kiri itu ada nomor manuskripnya, kemudian ada surah keberapa. Ya, kalau Anda lihat nggak lengkap ya teman-teman ya, hanya surah ke-29, itu pun ayatnya acak. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata memang Quran itu tidak disusun secara kronologi. Ayatnya tidak sama dengan Quran yang dimiliki sekarang ini. Kemudian kalau kita lihat tanggalnya teman-teman, Anda lihat itu abad ke-11, 12, 14, yang paling tua adalah abad ke-9 dan itu hanya surah 4 ya. Surah 4 hanya ayat 6, ayat 18, ayat 34 dan ayat 35. Jadi kalau Anda lihat di sini tidak lengkap ya teman-teman, dan tidak ada Quran manuskrip versi Utsman abad ke-7. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah The Blue Quran Manuscript, tahun penulisan akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10, atau sekitar tahun 1020 Masehi. Ditemukan di Masjid Agung Kairawan di Tunisia. Bahasanya Arab, hurufnya Kufi.
Sebagian besar terletak di Institut Seni dan Arkeologi Nasional Museum Nasional Bardo di Tunis, Tunisia. 67 folio di Musée de la Civilisation and the Arts Islamiques di Raqqada, Tunisia. Satu folio ada di Los Angeles County Museum of Art di California, Amerika Serikat, dan folio lainnya tersebar di seluruh dunia di berbagai museum. Lembaran dari The Blue Quran yang Anda lihat ini adalah Quran surah 30 ayat 28 dan 32 di Metropolitan Museum of Art, New York. Ini adalah total dari manuskrip The Blue Quran yang ditemukan, dan kebanyakan hanya surah 2 dan 3 saja, teman-teman, ya. Dan Anda lihat berupa kepingan-kepingan potongan di situ, dan tidak ada yang balik ke abad ke-7, yaitu manuskrip Utsman. Ini adalah potongan folio The Blue Quran lainnya yang berisi surah 3, surah 4, surah 13, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 35, dan surah 42. Dan tidak lengkap ya, kalau Anda lihat di situ hanya potongan-potongan ayat saja, dan bukan merupakan seluruh Quran yang dipegang oleh Muslim sekarang. Ini adalah Quran Samarkand yang dibangga-banggakan oleh Muslim sebagai Quran yang tertua. Tahun penulisan tertanggal kira-kira 765 sampai 855, dan hurufnya adalah huruf Kufi. Jadi jelas huruf Kufi ini berkembang 150 tahun setelah kematian Muhammad. Naskah Quran Samarkand ini sekarang disimpan di Masjid Talia Shayak, di perpustakaan khas Imam atau Kazrati Imam di Tashkent, Uzbekistan, dekat dengan makam Kafal Shashi, seorang sarjana Islam abad ke-10 di Tashkent, Uzbekistan. Samarkand manuskrip ini baru ada kira-kira akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Manuskrip Samarkand di Tashkent ini ditulis dalam aksara Kufi yang menurut para sarjana Quran Martin Links dan Yasin Hamid Safadi tidak muncul sampai awal abad ke-9. Oleh karena itu, baik Kodeks Samarkand maupun Topkapi tidak mungkin ditulis lebih awal dari 150 tahun setelah pengumpulan Quran oleh Utsman. Manuskrip Samarkand ini seharusnya dikompilasi paling cepat akhir 700-an atau awal 800-an, karena keduanya ditulis dalam aksara Kufi. Ini adalah masalah serius karena kita memiliki periode 150 tahun antara kematian Muhammad dan Quran yang paling tua. Mungkinkah ada perubahan atau bahkan evolusi teks Al-Quran sebelum masa Umayyah? Ada puluhan perbedaan antara Quran yang dipegang oleh Muslim sekarang, yaitu versi Hafs tahun 1924, dan Quran manuskrip Samarkand. Dan ada banyak penambahan sisipan kata-kata Allah di dalam beberapa ayat di Quran Samarkand ini. Dr. Tayar menyimpulkan ini bukan Quran Utsmanik yang dibuat di pertengahan abad ke-8 karena 6 alasan. Yang pertama, ejaannya tidak konsisten. Yang kedua, gaya penulisan berbeda-beda. Jadi ada beberapa orang yang menulis manuskrip ini. Ketiga, ada puluhan kesalahan penulisan. Yang keempat, dimensi jumlah folio dan garis serta karakteristik kodikologis dari naskah-naskah ini tidak sama satu sama lain. Jadi terjadi kesalahan penyalinan. Yang kelima, ditulis oleh orang yang tidak berpengalaman. Yang keenam, ada penambahan kata-kata atau penyisipan kata Allah di beberapa tempat. Kemudian, 66% Quran ini hilang, jadi hanya ada 43 surah, dan manuskrip Samarkand ini sangat memalukan. Hanya sepertiga dari naskah Samarkand yang bertahan. Quran Samarkand tidak lengkap, dimulai di tengah ayat
7 dari surah kedua dan berakhir tiba-tiba di surah 43 ayat 10. Naskah memiliki antara 8 dan 12 baris kehalaman dan tanpa vokalisasi. Penanggalan C14 radiokarbon menunjukkan kemungkinan 95,4%, ini tertanggal 775 sampai 995 Masehi. Namun salah satu folio dari manuskrip lain yang disimpan di administrasi keagamaan Muslim di Tashkent bertanggal antara 595 sampai 855 dengan kemungkinan 95%. Al-Quran tetap berada di Masjid Koja Ahrar di Samarkand selama 4 abad sampai tahun 1869 ketika Jenderal Rusia Abramov membelinya dari para mullah masjid dan memberikannya kepada Konstantin von Kaufmann, Gubernur Jenderal Turkestan, yang kemudian mengirimkannya ke perpustakaan kekaisaran di Saint Petersburg, sekarang merupakan perpustakaan nasional Rusia. Hal ini menarik perhatian para orientalis dan akhirnya edisi faksimili diterbitkan di Saint Petersburg pada tahun 1905. 50 eksemplar segera menjadi langka. Deskripsi lengkap pertama dan penanggalan naskah dilakukan oleh Shebunin, orientalis Rusia, pada tahun 1891. Setelah Revolusi Oktober, Vladimir Lenin sebagai wujud niat baik kepada Muslim Rusia memberikan Al-Quran kepada orang-orang Ufa, Bashkortostan. Setelah permohonan berulang kali oleh orang-orang dari ASSR Turkestan, Al-Quran dikembalikan ke Asia Tengah, ke Tashkent pada tahun 1924, di mana sejak itu tetap ada di sana. Selama beberapa tahun, Al-Quran Samarkand Kufik dianggap sebagai salinan Al-Quran tertua yang ada. Penulisan kemungkinan besar ditulis pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Naskah ini dihormati oleh komunitas Muslim karena diyakini sebagai bagian dari Al-Quran yang ditugaskan oleh Khalifah ketiga Utsman pada tahun 651 Masehi. Tetapi keyakinan ini ditentang oleh penelitian yang menunjukkan bahwa manuskrip itu datang jauh setelah abad ke-7. 70% dari Al-Quran itu dipinjam dari sumber asing dan para peneliti dapat menilai kapan setiap bagian dari Al-Quran itu ditulis. Mereka diterjemahkan dari sekte Kristen Suriah ke dalam bahasa Arab Nabatean. Sekarang kita lihat manuskrip Topkapi, penulisan kira-kira awal hingga pertengahan abad ke-8, ditulis dalam huruf Kufi. Jadi kira-kira 150 tahun paling cepat ya setelah Muhammad mati. Sekarang disimpan di Palace Museum Istanbul, Turki. Dr. Tayyar Altıkulak memiliki akses ke naskah Topkapi Quran. Dia adalah Presiden Urusan Agama Turki. Dr. Tayyar Altıkulak memberitahu kita ada penyimpangan dari aturan tata bahasa dan kesalahan ejaan di dalam mushaf yang dikaitkan dengan Khalifah Utsman. Dan Dr. Tayyar Altıkulak menyimpulkan ada 2.270 perbedaan dengan Quran yang dipegang oleh Muslim sekarang. Manuskrip Topkapi ini hanya berisi sekitar 78% dari teks Al-Quran dengan hanya 2 halaman, 23 ayat yang kurang. Naskah ini adalah yang paling dekat dengan teks lengkap Al-Quran yang sekarang. Mehmet Ali Pasha, Gubernur Mesir, mengirimkan manuskrip ini kepada Sultan Mahmud II Utsmaniyah sebagai hadiah pada abad ke-19. Penilaian paleografi menunjukkan bahwa naskah Topkapi paling mendekati tulisan-tulisan yang berasal dari abad ke-8. Jumlah total folionya adalah 408. 22% dari Quran hilang dari manuskrip ini. Dr. Tayyar menemukan tanda baca pada manuskrip tersebut. Tanda baca yang beliau temukan berbentuk garis miring berwarna hitam yang berfungsi untuk membedakan huruf yang hampir sama bentuknya. Ditambah lagi dengan tanda baca berupa titik sebagai penanda harokat dengan menggunakan tinta merah. Metode tanda baca ini mirip dengan apa yang diciptakan oleh Abu Al-Aswad Ad-Duwali yang wafat tahun 69 Hijriah. Sehingga Dr.
Tayar Altikulak menyimpulkan bahwa manuskrip Al-Quran Topkapi bukanlah Mushaf Utsman bin Affan yang tidak memiliki tanda baca sama sekali. Sekarang kita lihat manuskrip Birmingham, ini yang disebut dengan Mail Codex. C14 menunjukkan antara tahun 568 sampai 645 Masehi. Tetapi kalau kita melihat dari paleografinya, ini paling cepat awal abad ke-8. Dan naskah Al-Quran ini ditulis dengan gaya awal Hijazi Mail. Jadi abad kedua setelah Hijriyah, hampir 200 tahun ya, setelah Muhammad mati. De Roche melabeli tulisan jenis ini sebagai Hijazi I. Sumber gambarnya adalah The British Library dengan kodenya adalah MS2165. Hanya berisi 2 lembar, teman-teman. Berisi ayat 17 sampai 31 dari surah 18 dan lembaran lainnya adalah 8 ayat terakhir 91 sampai 98 dari surah 19 dan 40 ayat pertama dari surah 20. Semuanya dalam urutan hari ini dan sesuai dengan teks standar. Kedua halaman ini dipisahkan dalam kodeks aslinya oleh sejumlah folio yang hilang, yang berisi ayat-ayat antara surah 18 dan surah 19. Tidak ada tanda diakritikal untuk menunjukkan vokal pendek, tetapi konsonan kadang-kadang dibedakan dengan tanda hubung miring. Teks ditata dalam format yang akan menjadi standar untuk naskah Al-Quran lengkap, dengan pembagian bab ditunjukkan dengan garis yang dihias dan akhir ayat dengan titik-titik yang berkelompok antar tekstual. Ini adalah Kodeks Quran Parisino Petropolitanus. C14 menunjukkan awal abad ke-8 dalam huruf Arab Hijazi. 70 folio disimpan di Bibliothèque Nationale de France, Paris. 26 folio di Perpustakaan Nasional Rusia di Saint Petersburg, Rusia, dan 1 folio di Perpustakaan Vatikan, kemudian 1 folio lagi di Galilei Collection di London. 74% dari Quran hilang, ditulis oleh setidaknya 5 orang penulis. Teks yang diawetkan ini mencakup Quran Surah 2 ayat 275 sampai Quran Surah 72 ayat 2 dengan celah di antaranya. Dan ada 93 titik perbedaan dengan Quran versi Kairo sekarang. Kodeks Parisino Petropolitanus adalah manuskrip Quran folio 98 yang berasal dari akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Naskah itu ditemukan dengan beberapa fragmen Al-Quran di Masjid Amar di Fustat, Mesir. Selama ekspedisi Napoleon di akhir abad ke-18, sarjana Prancis Jean-Joseph Marcel membeli beberapa folio. Dan kemudian Jean-Louis Asselin de Surville membeli beberapa halaman lagi beberapa tahun kemudian. Penelitian yang dilakukan oleh Yashin Dutton menunjukkan bahwa naskah tersebut mungkin telah ditulis di Suriah seperti yang tertulis dalam qiraat bacaan Ibn Amir dari Damaskus, Suriah. Ini adalah manuskrip Sana'a yang terakhir ditemukan kira-kira tahun 671. Kalau kita melihat hurufnya dalam huruf Arab Hijazi, sekarang disimpan di masjid besar di Sana'a, Yemen. Sampai saat ini manuskrip Sana'a diyakini sebagai Al-Quran tertua yang ada. Naskah tersebut pertama kali ditemukan tahun 1972 saat renovasi Masjid Agung Sana'a di Yaman. Pekerja rekonstruksi menemukan banyak manuskrip dan perkamen Al-Quran dan non-Al-Quran yang tidak terawat dengan baik dan rusak berat. Naskah itu diidentifikasi sebagai bagian dari Al-Quran pada tahun 1981 dan sejak itu Departemen Purbakala Yaman dengan bantuan dari universitas asing telah bekerja sama untuk memulihkan potongan-potongan tersebut. Dan C14 tertanggal antara tahun 632 sampai 671 Masehi dengan kodeks yang lebih rendah bertanggal akurasinya 99% 671 Masehi. Ini juga merupakan palimpsest ya, jadi ada yang di bawahnya itu sudah ada tulisannya, kemudian dihapus, di scrap, kemudian atasnya ditimpa dengan tulisan yang baru. Nah, ini namanya palimpsest.
Jadi kita melihat, kita tidak bisa mengandalkan C14 dalam hal palimpsest seperti ini. Kita harus memeriksa paleografinya. Jadi inilah kesimpulan kita. Semua manuskrip dalam studi paleografinya menunjukkan paling tidak ditulis 150 tahun setelah kematian Muhammad. Kita tidak menemukan manuskrip Quran versi Utsman. Kemudian tidak ada manuskrip Quran yang lengkap seperti versi Kairo sekarang. Dan versi Quran Hafs yang sekarang dipegang Muslim diklaim murni berdasarkan hafalan Imam Hafs. Jadi bukan berdasarkan manuskrip manapun. Penelitian menunjukkan banyak perbedaan bacaan, kesalahan penulisan, dan ada beberapa orang yang menulis manuskrip tersebut, bukan cuma satu orang. Tahun 2002 sampai 2007, ahli sarjana Turki Dr. Ekmeledin dan Dr. Tayyar melakukan uji forensik dan mengecek manuskrip Topkapi. Dan ini kesimpulan mereka. Dr. Ekmeledin mengatakan, kita tidak punya mushaf Utsman ataupun kopi dari mushaf tersebut. Mushaf di Topkapi ini tertanggal akhir pemerintahan Umayyad, sekitar tahun 870 Masehi. Dr. Tayyar berkesimpulan manuskrip ini berasal dari awal sampai pertengahan abad ke-8 dan ini bukanlah manuskrip Quran Utsmani ataupun kopiannya. Hanya ada 78% yang dapat terbaca dan dari 78% yang dapat terbaca tersebut terdapat 2270 varian perbedaan kata atau frase dengan Quran yang ada sekarang. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan membahas mengenai versi Quran yang berbeda-beda dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Quran versi Arabik yang sekarang.